Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Atas kehendaknya kita masih bisa diberi kesehatan seperti saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila Ibu Epi Segarawati Ampri SPD MPD yang telah memberikan kami tugas dalam bentuk video. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang akan memaparkan 2 materi pokok, yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan yang kedua kronologis perumusan Pancasila. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kepada pemateri dipersilakan untuk memaparkan materinya. Kerajaan Kutai berdiri di Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam, Desa Tenggaran, pada abad ke-5 atau 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua. Rajanya bernama Kuduga. Ia memiliki anak pertama, Ashmawarman, serta memiliki cucu yang bernama Mulawarman. Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kali menampilkan nilai-nilai sosial, politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan. Nah, kerajaan kedua yaitu Kerajaan Sriwijaya. Menurut sumber sejarah yang berupa prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh penguasa Sriwijaya dan berita dari Cina, sampai akhir abad 13, wilayah Kerajaan Sriwijaya meliputi daratan dan lautan Sunda, Jawa Barat sampai Salingka, termasuk di dalamnya Semenanjung Malaya dan kepulauan di sekitarnya. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai tradisionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terlentang dari pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan lewat pelabuhan kerajaan dan Selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintah Sriwijaya. Pada hakikatnya, nilai-nilai budaya bangsa semasa kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. Nah, 1. Nilai sila pertama terwujud dengan adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai pada Kerajaan Sriwijaya. Terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Kedua, nilai sila kedua terjalin hubungan antara Sriwijaya dengan India. Pengiriman para pemuda untuk belajar di India telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif. 3. Nilai sila ketiga sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas meliputi Indonesia sekarang, Siam, dan Semenanjung Malaya. Nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Pada tahun 1923 berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksmana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari Semenanjung Melayu, Malaysia sekarang, sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Kronologis perumusan Pancasila. Kronologi perumusan Pancasila, naskah proklamasi dan pembacaan teks proklamasi. Pertama, tanggal peristiwa 29 Mei 1945, perumusan materi Pancasila oleh Mr. M. Yamin. Sidang pertama BPUPKI. Kedua, tanggal 31 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI. Ketiga, tanggal 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI. Keempat, tanggal 22 Juni 1945 dan 10 sampai 16 Juni 1945, sidang kedua BPUPKI. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Di masa ini terbagi atas 3, yaitu masa Orde Baru, masa Orde Lama, dan masa Reformasi. Yang pertama, masa Orde Lama.
Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Yang kedua, masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Yang ketiga, masa reformasi. Masa reformasi dimulai saat Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, dan lain-lain. Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini. Tidak hanya itu, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga makin marak. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, proses terbentuknya Indonesia cukup panjang sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan di abad keempat. Kronologi keperumusan Pancasila, naskah proklamasi dan pembacaan teks proklamasi dimulai pada sidang pertama 29 Mei sampai dengan sidang kedua 17 Agustus. Teks proklamasi penerapan Pancasila pada Orde Lama terjadi pada 1959 hingga 1966. Masa Orde Baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden. Masa reformasi dimulai pada saat Soeharto mengundurkan diri jabatan dan digantikan oleh B.J. Habibie. Sekian, itulah tadi kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.